Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai nasikh mansukh. Kami yang beranggotakan kelompok 5 yaitu Diah Nawasari, Vera Oktadamayanti, dan Salwa Salsabila. Baiklah, di sini saya Salwa Salsabila dengan NPM 2011100461 akan menjelaskan materi pengertian nasak dan syarat-syarat nasikh dan mansukh. Pengertian nasak. Dalam Al-Quran, kata nasak ditemukan sebanyak 4 kali dengan berbagai bentuknya, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106, surat Al-Araf ayat 154, surat Al-Hajj ayat 52, dan surah Al-Jathiyah ayat 29. Nasikh mansukh berasal dari kata nasak. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian, seperti menghilangkan, melenyapkan, atau menghapus. Dapat juga berarti memindahkan, yaitu memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kata nasak dapat juga berarti menggantikan atau menukar, membatalkan dan mengubah. Dapat juga berarti pengalihan. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya dinamakan nasikh, sedangkan bagian yang dihapus dinamakan mansukh. Pengertian nasak secara terminologi menurut Manal Al-Chata sebagaimana termaktub dalam buku studi ilmu-ilmu Al-Quran nasak ialah mengangkat atau menghapus hukum syarah dengan dalil hukum kitab syarat yang lain. Menurut Muhammad Azim Al-Zarqani sebagaimana dikutip Dr. Usman MAG dalam buku Ulumul Quran bahwa nasak adalah mengangkat atau menghapus hukum syarah dengan dalil syarah yang lain yang datang kemudian. Berikutnya yang B yaitu syarat-syarat nasikh dan mansukh. Terjadinya nasikh mansukh mengharuskan adanya syarat-syarat. Yang pertama yaitu hukum yang mansukh adalah hukum syara'. 2. Adanya dalil baru yang menggantikan nasikh harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama yaitu mansukh. Yang ketiga yaitu antara dua dalil nasikh dan mansukh harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiksi. Dan yang keempat yaitu dalil yang mengganti nasikh harus bersifat mutawatir. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Vera Oktadamayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Oktadamayanti dengan NPM 2011100243. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis naskah dan contohnya, beserta saya akan menjelaskan macam-macam nasak dalam Al-Quran. Nasak ada 4 bagian. Pertama, nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nasak. Misalnya, ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari, sebagaimana akan dijelaskan contohnya. Nasak yang kedua adalah nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Nasak ini ada 2 macam. Yang pertama, nasak Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasak oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawir dan menunjukkan keyakinan. Sedang hadis ahad itu zanni, bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula menghapuskan sesuatu yang maklum atau yang belum jelas diketahui dengan maznun atau diduga. Yang kedua, ada nasak Al-Quran dengan hadis mutakwir. Nasak semacam ini dibolehkan oleh Malik, Abu Hanif, dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing kedua adalah wahyu. Allah berfirman yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. Dan firman-Nya pula yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 44. Dan nasak itu sendiri merupakan salah satu penjelasan, dan Imam Syafi'i, Zahiriyah, dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak nasak seperti ini berdasarkan firman Allah yang artinya, apa saja yang kami nasakan atau kami jadikan manusia lupa padanya,
kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Yang ketiga ada nasak as-sunnah dengan Al-Quran. Ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagai contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan as-sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat pula dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini dinasahkan oleh Al-Quran dengan firman-Nya yang artinya, maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Kewajiban puasa pada hari Asyura yang ditetapkan berdasarkan sunnah juga dinasahkan oleh firman Allah yang artinya, barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang keempat ada nasak sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama, nasak mutawir dengan mutawir. 2. Nasak ahad dengan ahad. 3. Nasak ahad dengan mutawir. Dan 4. Nasak mutawir dengan ahad. 3 bentuk pertama dibolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi silang pendapat seperti halnya nasak Al-Quran dengan hadis ahad yang tidak boleh oleh jumhur. Adapun menasak ijma dengan ijma dan kias dengan kias atau menasak dengan keduanya, maka pendapat yang sahih tidak membolehkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nasak dalam Al-Quran. Yang pertama, ada nasak tilawah dan hukumnya. Misalnya, apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Aisyah, ia berkata, di antara yang diturunkan kepada beliau ialah 10 susunan yang maklum itu menyebabkan muhrim. Kemudian, atau ketentuan, ini dinasak oleh 5 susunan yang maklum. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, 5 susunan ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca atau matlu. Yang jelas ialah bahwa tilawahnya itu telah dinasak atau dihapuskan, tetapi penghapusan itu tidak sampai kepada semua orang kecuali sesudah Rasulullah wafat. Oleh karena itu, ketika beliau wafat, sebagian orang masih tetap membacanya. Kedua, nasak hukum sedang tilawahnya tetap. Misalnya, nasak hukum ayat iddah dalam 1 tahun. Sedang tilawahnya tetap. Mengenai nasak ini, macam ini banyak di karang kitab-kitab yang di dalamnya para pengarang menyebutkan macam-macam ayat. Padahal setelah diteliti, ayat-ayat seperti ini hanya sedikit jumlahnya. Sebagaimana dijelaskan Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabik, dalam hal ini mungkin timbul pernyataan, apakah hikmah menghapus hukum sedang tilawahnya tetap? Jawabannya ada 2 segi. Yang pertama, Al-Quran di samping dibaca untuk diketahui dan diamalkan hukumnya, juga ia dibaca karena ia adalah kalamullah yang membacanya mendapat pahala, maka ditetapkanlah tilawah karena hikmah ini. Yang kedua, pada umumnya nasak itu untuk meringankan, maka ditetapkan tilawah untuk mengingatkan akan nikmat dihapuskannya kesulitan atau masyaqodah. Dan yang terakhir, nasak tilawah sedang hukumnya tetap. Untuk macam ini, mereka mengungkapkan sejumlah contoh di antara ayat tajam yang artinya, orang tua laki-laki dan perempuan apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang menjadi pegangan dalam hal ini hanyalah nuklian dan sejarah, bukan rai'i dan jitan. Lebih lanjut ia menjelaskan, manusia dalam hal ini berada di antara 2 sisi yang saling bertentangan. Ada yang berpendapat bahwa kabar ahad yang diriwayatkan oleh perawi adil tidak dapat diterima dalam hal nasak, dan ada pula yang menganggap enteng sehingga mencukupkan dengan pendapat seorang musafir atau mujtahid, dan benar adalah kebalikan dari kedua pendapat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nawansari, NPM 201100212. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya.
Hikmah adanya nasikh mansukh, yaitu yang A. Meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, sehingga dalam pikiran manusia tak akan pernah bisa mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu melakukan apa saja, sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis. Yang B. Kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nas dan mansukh tersebut semuanya untuk kemaslahatan kebaikan manusia. Yang C. Mengetahui proses tasyri, penetapan dan penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilatul hukmi, alasan ditetapkannya suatu hukum. D. Mengetahui perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang E. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Selanjutnya F. Polemik ada dan tidaknya nasikh dan mansukh. Polemik tentang ada atau tidaknya penghapusan ayat dalam Al-Quran memang bukan barang baru dalam ranah studi Al-Quran. Polemik tentang nas itu sendiri umumnya berawal dari perbedaan bacaan para musafir atau nas dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Polemik tentang nas sedikit mendapat jalan keluar, terutama oleh Abdullah Said. Said mencoba menawarkan pendekatan kontekstualis dan metode praktis dalam mengaplikasikan pendekatan tersebut. Berangkat dari keyakinan bahwa pewahyuan pertama melibatkan firman Tuhan yang terjalin dengan konteks aktualnya, pendekatan kontekstual kemudian dikembangkan secara sistematis dengan tidak saja menekankan analisis linguistik terhadap teks Al-Quran baik secara sintaktik, stilistika, morfologis, sematik, dan pragmatik. Akan tetapi, menjadi tugas utama penafsiran Al-Quran secara kontekstual adalah menggeluti sejarah dan tradisi teks dalam rangka membangun konteks turunannya Al-Quran. Menurut Said, poin-poin di atas akan mengantarkan penafsiran kepada pengaplikasian pesan ayat yang ditafsirkan dalam konteks masa kini dan memungkinkan aplikasi yang lebih luas lagi dalam dunia kontemporer. Sebuah model atau metode penafsiran yang kiranya cukup menarik untuk diaplikasikan. Namun demikian sudah barang tentu tidak dalam tujuan menafsirkan metode-metode yang lain, khususnya metode-metode yang telah lama dikenal dalam ranah penafsiran Al-Quran. Melalui bangunan metode Said, pula nas kemudian mendapat tempat dengan tidak menafsirkan sisi keberlakuan ayat-ayat dianggap telah mansukh. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.